Engkau gembala yang baik, kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Salam, Shalom. selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekaliannya. Oleh karena kemurahan hati Tuhan, kita dimungkinkan kembali untuk mengusahakan ibadah raya Minggu disertai dengan perjamuan suci. Saya juga tidak lupa menyapa umat Tuhan, anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan, baik di dalam maupun luar negeri, dimanapun Anda berada. Kiranya Tuhan memberkati kita. Sebab itu kita mohon kemurahan Tuhan, supaya kiranya Tuhan menyatakan kasih dan kemurahannya bagi kita sekaliannya. Kita kembali memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah raya Minggu dari Wahyu pasal yang ke-10 ayat 3 bagian B, namun boleh dibaca ayat 3 secara keseluruhan. Demikian firman Tuhan. Dan dia berseru dengan suara nyaring, sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah dia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah dia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Puji Tuhan. Kesimpulannya, di dalam kitab Wahyu ada 7 kali bunyi guru menderu terdengar. Kesimpulannya, di dalam kitab Wahyu ada 7 kali bunyi guru menderu terdengar, yaitu 1 Wahyu 4 ayat 5, 2 Wahyu 8 ayat 5, 3 Wahyu 10 ayat 3b, 4 Wahyu 11 ayat 19, 5 Wahyu 14 ayat 2, 6 Wahyu 16 ayat 18, 7 Wahyu 19 ayat 6. Saya ulangi, di dalam kitab Wahyu ada 7 kali bunyi guru menderu terdengar, yaitu 1 Wahyu 4 ayat 5, 2 Wahyu 8 ayat 5, 3 Wahyu 10 ayat 3b, 4 Wahyu 11 ayat 19, 5 Wahyu 14 ayat 2, 6 Wahyu 16 ayat 18, 7 Wahyu 19 ayat yang ke-6. Puji Tuhan. Kita kembali memperhatikan tentang bunyi guru yang ke-7. Seri dalam kurung seri kelima, seri 5. Tentang bunyi guru yang ke-7 dalam kurung seri 5. Wahyu 19 ayat 6 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Ya. Perjamuan kawin anak domba. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah. Himpunan besar orang banyak seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat. Dan seperti himpunan besar orang banyak seperti deru guru yang hebat. Himpunan besar orang banyak seperti deru guru yang hebat. Inilah bunyi deru guru yang inilah guru yang ke-7. Bunyi deru guru yang ke-7. Puji Tuhan. Katanya, haleluya, haleluya. Karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Terus, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Terus, dan kepadanya dikaruniakan. Terima kasih sampai di situ. Puji Tuhan. Suara dari sore itu, suara himpunan besar orang banyak. Suara itu seperti deru guru yang hebat. Puji Tuhan. Demikianlah deru guru yang ke-7 terdengar sebagai deru guru yang terakhir. Kemudian deru guru yang hebat itu dibagi atas 2 bagian. Kemudian deru guru yang hebat itu dibagi atas 2 bagian. Yang pertama, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Yang kedua, deru guru yang hebat itu dibagi atas 2 bagian. Yang pertama, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Yang kedua, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia.
kita dapat mengambil kesimpulan dari seruan ini bahwa gereja Tuhan atau sidang mempelai Tuhan telah melewati sebuah perjalanan panjang yang penuh perjuangan. Pendeknya, gereja Tuhan telah melewati perjalanan yang sangat melelahkan, dan jalan yang harus dilalui itu menyita perhatian khusus karena tidak boleh keluar dari trek atau jalur itu. Jadi mau tidak mau kita harus menempuh jalur yang Tuhan sudah tentukan itu sampai kita melewati jalan itu sampai kita melewati dan tiba pada hari perkawinan dengan Tuhan. Sehingga di situ ada sukacita besar sesuai dengan seruan yang kedua. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Puji Tuhan. Haleluya. Setelah melewati sebuah perjalanan panjang, tibalah dalam sebuah pesta nikah anak domba. Disitulah terdengar seruan yang kedua, yaitu marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Haleluya. Puji Tuhan. Amsal 30 ayat 17. Amsal 30 ayat 17 terlebih dahulu ya. Demikian firman Tuhan. Ya. Mata yang mengolok-olok ayat, mata yang mengolok-olok ayat, dan enggan mendengarkan ibu. Jadi ternyata ada mata yang mengolok-olok ayat, kemudian ternyata ada juga anak enggan mendengarkan ibu. Terus Akan dipatuk gagak lembah, dipatuk gagak lembah, dan dimakan anak raja wali. puji Tuhan. Menolak pengajaran mempelai, resikonya akan dipatok gagak lembah dan dimakan anak raja wali. Ya, dipatok gagak lembah menunjuk pada orang yang terikat pada perkara-perkara lahiriah atau perkara di bawah. Itulah lembah. Kemudian dimakan anak raja wali menunjuk pada orang yang hidup menurut hawa nafsu dan keinginan daging yang jahat. Makanan dari anak burung raja wali adalah disuir oleh hidupnya. Itu makanan dari burung raja wali, termasuk anak burung raja wali. Hidupnya itu harus, daging itu harus disuir-suir oleh induk raja wali. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Berarti gereja Tuhan harus tetap berada pada jalur khusus, tidak boleh keluar atau menyimpang dari sana hanya karena perkara lahiriah dan keinginan daging yang jahat. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Tidak boleh menyimpang dari sana, tidak boleh keluar dari jalur khusus yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Walaupun sukar dan sakit, harus tetap berada dalam jalur itu, dan kita harus menempuh jalur itu sampai nanti tiba pada hari pesta nikah anak domba. Disitulah ada sukacita besar, ada sorak-sorai besar memuji kemuliaan Tuhan. Amsal 30 ayat 18 sampai 19. Ada 3 hal yang mengherankan aku, Ya, bahkan ada 4 hal yang tidak aku mengerti. ini pengakuan dari seorang yang memiliki hikmat yang luar biasa. Terus Jalan raja wali di udara, dalam raja wali udara, jalan ular di atas cadas, terus jalan kapal di tengah-tengah laut, Terus? dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. ada 3 hal yang mengherankan, bahkan ada 4 hal yang tidak dimengerti oleh Raja Salomo. Yaitu 1, jalan raja wali di udara, 2, jalan ular di atas cadas, 3, jalan kapal di tengah-tengah laut, 4, jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Puji Tuhan. Jadi saudaraku, 4 jalan ini, saudaraku, itu membuat Raja Salomo terheran-heran, bahkan ia sangat sulit untuk mengerti tentang 4 jalan ini.
Sekalipun Raja Salomo adalah seorang yang penuh dengan hikmat, namun bagi dia 4 perkara, 4 jalan ini, 4 jalan yang ditentukan yang harus kita tempuh ini sulit untuk dimengerti oleh Raja Salomo. Sekalipun dia memiliki hikmat yang luar biasa. Memang kalau kita melihat pada beberapa minggu yang lalu, terakhir sekali saya menyampaikan mengenai jalan Raja Wali di udara. Itu memang juga sangat sulit untuk dimengerti. Sekalipun oleh Raja Salomo yang mempunyai hikmat yang sangat luar biasa, sangat sulit untuk dimengerti. Dan jalan ini mengerankan dan sangat sulit untuk dimengerti. Tetapi sekalipun jalan ini membuat Raja Salomo heran dan membuat sulit untuk kita mengerti, namun biar bagaimanapun kita harus tetap menempuh jalan ini. Tidak boleh keluar dari sana. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Baik. Sekarang tadi hal pertama, jalan Raja Wali di udara. Hal pertama, titik 2, jalan Raja Wali di udara menunjukkan bahwa Yesus adalah Raja mulia. Menunjukkan bahwa Yesus adalah Raja mulia, berarti dialah Raja. Tetapi pengurapan dari Allah Roh Kudus, kita diangkat menjadi raja-raja kecil dan pemerintah dan memerintah di bumi, begitu saja. Tetapi oleh karena pengurapan dari Allah Kudus, kita diangkat menjadi raja-raja kecil dan memerintah di bumi. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, itu digambarkan dalam Yesaya 40 ayat 31. Burung Raja Wali terbang tinggi di udara karena kekuatan sayapnya. Sayap menunjuk kepada kuasa Roh El Kudus. Amin. Sayap menunjuk kepada kuasa Roh El Kudus. Jadi jelas oleh karena pengurapan dari Allah Kudus, kita diangkat menjadi raja-raja kecil untuk memerintah di bumi. Puji Tuhan. Saya telah menyampaikannya. Sekarang hal kedua, jalan ular di atas cadas. Hal kedua, jalan ular di atas cadas. Puji Tuhan. Hal kedua, jalan ular di atas cadas ya. Berjalan di atas cadas adalah perjalanan salib. Berjalan di atas cadas adalah perjalanan salib. Perjalanan yang berbatu-batu, penuh dengan pengalaman kematian, tetapi membawa kepada keselamatan. Puji Tuhan. Perjalanan di atas cadas adalah gambaran dari perjalanan salib. Perjalanan yang berbatu-batu, penuh dengan pengalaman kematian, tetapi membawa kita kepada keselamatan. Kesimpulannya, jalan ular di atas cadas adalah gambaran dari jalan salib yang telah dilalui Yesus sebagai manusia. Kesimpulannya, jalan ular di atas cadas adalah gambaran dari jalan salib yang telah dilalui Yesus sebagai manusia. Jalan salib disebut juga dengan Via Dolorosa. Jalan salib disebut juga dengan Via Dolorosa. Inilah jalan yang harus kita tempuh. Walaupun sakit, susah, kita harus tempuh jalur ini. Tidak boleh lari dari kenyataan, ya. Amin, saudaraku. Tidak boleh lari dari kenyataan itu. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jalan salib, saya ulangi, disebut juga dengan Via Dolorosa. Inilah jalan yang harus kita tempuh. Tidak ada lagi jalan menuju kerajaan surga. Itulah Via Dolorosa. Tidak ada lagi jalan yang lain. Jangan lari dari kenyataan hidup. 1 Petrus 2. 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 20. 1 Petrus 2
Ayat 19 sampai 20 baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Ya. Salib itu teladan. Itu yang membuat kita teladan. Amin, saudaraku. Amin. Menjadi teladan berarti ikut saja salibnya. Orang yang tidak mau memikul salib tidak akan pernah menjadi teladan dimanapun engkau berada. Ingat, saya kandaskan sekali lagi, orang yang tidak mau memikul salib tidak akan pernah menjadi teladan dimanapun engkau berada. Sementara Alkitab mengatakan, jadilah kepala bukan ekor, naik bukan turun. Amin, saudaraku. Jadi tidak boleh lari dari kenyataan. Dia telah dosa yang dikhususkan Tuhan bagi kita. Puji Tuhan. Ayat 19 sampai 20. Sebab adalah kasih karunia. Jika seorang karena sadar akan kehendak Allah, Sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. puji Tuhan. Terus Saudara kali disebut pujian. Jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, menderita pukulan karena dosa, itu pujian? Tidak. Tetapi jika kamu berbuat baik, ada berbuat baik, dan karena itu kamu harus menderita, ada aniaya karena firman, maka ada sengsara, derita sengsara karena salib, terus itu adalah kasih karunia pada Allah. puji Tuhan. Menanggung penderitaan yang tidak harus ditanggung berarti titik dua, istri pertama teraniaya karena firman, istri yang kedua menderita sengsara karena salib. Kedua-duanya merupakan kasih karunia atau kemurahan hati Tuhan bagi kita. Saya ulangi kembali, menanggung penderitaan yang tidak harus ditanggung berarti titik dua, istri pertama teraniaya karena firman, istri yang kedua menderita sengsara karena salib. Kedua-duanya merupakan kasih karunia atau kemurahan hati Tuhan bagi kita. Jangan ada di antara kita menderita pukulan karena kejahatan, karena kenajisan, karena dosa ini, itu, dosa, dan lain sebagainya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ayat 21 sampai 23. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, terus karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu, meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Dia ada dosa yang harus kita ikuti terus. Dia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam hidupnya. Satu, dia tidak berbuat dosa, dua, tipu tidak dalam mulutnya. Tiga, ketika dia dicaci maki, dia tidak membalas dengan mencaci maki. Terus ketika dia menderita, dia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada dia yang menghakimi. Tidak membalas kejahatan. Puji Tuhan. Kristus telah menderita untuk kita dan telah meninggalkan teladannya itu bagi kita, supaya kita mengikuti jejaknya. Haleluya. Kristus telah menderita untuk kita dan telah meninggalkan teladannya itu bagi kita, dan supaya kita mengikuti jejaknya itu. Antara lain, ia tidak berbuat dosa. Itu jejak yang ditinggalkan oleh Tuhan bagi kita. Antara lain, ia tidak berbuat dosa. Untuk kita senantiasa disucikan oleh air dan firman Allah. Untuk kita sekarang, pengertian rohaninya untuk kita sekarang, saudaraku, senantiasa disucikan oleh air dan firman Allah. Puji Tuhan, itu pengertiannya untuk kita sekarang, ya. Amin, saudaraku. B, itu tidak ada di dalam mulutnya. Itu tidak ada di dalam mulutnya. Pengertian rohaninya untuk kita sekarang adalah senantiasa Roh El Kudus, senantiasa dipimpin oleh Roh El Kudus. Puji Tuhan, saudaraku, kalau
kehidupan yang diurapi oleh Roh Kudus, kehidupan yang diurapi Roh Kudus, dia itu tidak perlu diajar oleh orang lain. Karena Roh Kudus itu akan mengajar dia tentang segala sesuatu. Dan ajarannya itu benar, tidak dusta. Tidak ada tipu, tidak ada dusta. Jadi, tentu teladan yang ditinggalkan oleh Yesus kepada kita yang kedua, ibu tidak ada dalam mulutnya. Pengertian rohaninya untuk kita sekarang adalah senantiasa memberi diri dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Keduanya dapat dipahami dengan baik. Kalau seseorang tidak dipimpin oleh Roh Kudus, banyak dusta. Tadi contoh kecil. Kenapa kamu terlambat? Mulai berdosa ini itu. Padahal karena main HP, karena tidur-tiduran. Jadi, ibu tidak ada dalam mulutnya, untuk pengertian rohaninya untuk kita sekarang adalah senantiasa memberi dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu tidak pernah ajarannya benar, tidak dusta. Haleluya. Puji Tuhan. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Pengertian rohaninya untuk kita sekarang adalah senantiasa hidup di dalam kasih Allah yang besar. Fungsi kasih menutupi banyak sekali dosa. Fungsi berfungsi lainnya adalah yang mempersatukan sebagai pengikat, yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Fungsi dari kasih Allah satu, menutupi banyak sekali dosa. Dua, yang sebagai pengikat, yang mempersatukan dan yang menyempurnakan kehidupan kita. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Baik. Baca lagi ayat 23 dulu. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ya. Jika ia menderita, ia tidak mengancam, tapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Anda hidup di dalam kasih, menyerahkan segala persoalannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ya. Tanda hidup di dalam kasih, menyerahkan segala persoalannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Puji Tuhan. Kesimpulannya, saudaraku, kalau kita mengikuti jejak atau tapak-tapak kaki Yesus dengan benar, maka semua dosa rontok, semua dosa berguguran pada saat itu juga. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Perhatikan dulu ke sini. Perhatikan. Kita dipanggil untuk mengikuti teladannya. Dan Dia telah menderita bagi kita. Sehingga Dia telah meninggalkan jejaknya. Jejak itu tapak-tapak kaki Yesus. Kalau kita mengikuti tapak-tapak kaki Yesus dengan benar, saudaraku, maka semua dosa rontok, semua dosa berguguran pada saat kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jadi seharusnya kita berbahagia kalau Tuhan menaruh suatu beban di atas pundak. Seharusnya kita bersyukur dengan syukur yang luar biasa. Bukan berarti harus bersungguh-sungguh. Karena kalau tidak ada itu, tanpa itu kita ini hidup di dalam dosa. Kita bebas dari dosa karena ada salib. Jadi kalau imam-imam melayani sesuai karunia dan jabatan-jabatan itu adalah sebuah tanggung jawab yang Tuhan taruh di atas kamu. Tujuannya bukan untuk membuat kita menjadi repot. Tujuannya bukan untuk menyusahkan hati kita. Tujuannya tidak lain tidak bukan supaya dosa itu berguguran, dosa itu rontok seketika saat kita melangkah
demi langkah sesuai dengan tapak-tapak yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja mempelai Gereja Sorga. Dia yang menyelamatkan, bukan yang lain-lain, bukan pengetahuan, bukan pengertian manusia, bukan uang, bukan harta, bukan pekerjaanmu yang tidak ada apa-apanya. Dapat dipahami saudara. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Ayat 24. Itulah ya jalan pulang di atas jalan. Puji Tuhan. Kita belajar di situ. Ayat 24. Dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Itu loh saudara. Jadi jangan karena sebuah tanggung jawab pelayanan lalu kita banyak bersungguh-sungguh. Terus supaya kita telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Hidup untuk kebenaran. Terus oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Haleluya. Tujuan kita memikul salib ialah supaya kita mati terhadap dosa. Supaya kita mati terhadap dosa, saudaraku. Dosa tidak bisa dimatikan kalau seseorang menginjilkan salib. Jadi tujuan kita memikul salib supaya kita mati terhadap dosa. Haleluya. Supaya kita mati terhadap dosa. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Sehingga kalau kita mati terhadap dosa, maka kita hidup untuk kebenaran. Kita hidup untuk kebenaran. Kiranya dapat dipahami, inilah yang disebut kebenaran yang dari Allah. Bukan lagi kebenaran diri sendiri. Bukan lagi kebenaran diri sendiri. Kalau kebenaran diri sendiri banyak ditambahkan, banyak dikurangkan. Akhirnya jadi berdusta. Puji Tuhan. Kemudian salib yang kita pikul itu berkuasa untuk memberi kesembuhan. Segala sakit disembuhkan. Segala sakit disembuhkan. Haleluya. Puji Tuhan. Segala sakit disembuhkan. Tidak ada sakit yang tidak bisa disembuhkan. Haleluya. Tidak ada dosa yang tidak berguguran. Tidak ada dosa yang tidak rontok seketika juga. Tidak ada sakit yang tidak bisa disembuhkan. Kristus sudah menanggung semuanya, segala-galanya. Kiranya dapat dipahami. Ayat 25. Sikapilah pemberitaan firman ini dengan rendah hati dan lemah lembut sebagai sikap yang ditunjukkan oleh orang yang bijaksana. Amin. Puji Tuhan. Ayat 25. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba. Terus tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa. Dahulu kita sesat seperti domba, menuruti keinginan hati dan mengambil jalannya sendiri. Tetapi setelah kita mengikuti jalan salib, kehidupan rohani kita terpelihara dengan baik. Karena kita menjadi kehidupan domba yang tergembala. Karena kita menjadi suatu kehidupan domba yang tergembala. Tidak liar, tidak menuruti keinginan hati, tidak mengambil jalannya sendiri. Itulah jaminan penggembalaan bagi kita. Dipelihara oleh Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Maka kalau anak-anak Tuhan, gereja Tuhan tidak mengerti penggembalaan, maka kehidupan semacam ini tidak terpelihara, liar, menuruti keinginan hati. Banyak orang Kristen merasa orang Kristen hanya mengerti tentang ibadah dan melayani. Tetapi banyak juga orang Kristen tidak mengerti tentang penggembalaan. Bukan berarti orang yang sudah beribadah itu rohaniannya tergembala.
Kalau tergembala, saudaraku, dia tidak diam. Perhatikan sungguh-sungguh. Kalau tergembala, kerohaniannya tidak diam. Dengar-dengaran, kalau tergembala, dengar-dengaran, dan menurut dan mengikuti gembala. Orang yang kalau beribadah, tapi tidak dengar-dengar, tidak mengikuti suara gembala, itu bukan domba yang tergembala. Jadi beribadah itu harus sampai kepada sistem penggembalaan yang benar. Jaminannya kehidupan kita sebagai kawanan domba Allah terpelihara dengan baik. Tadi sudah kita lihat yang sakit sembuh, semua dosa berguguran, semua dosa pada saat kita mengikuti jejak-jejak yang ditinggalkannya. Sakit mata merah sembuh, empedu di tubuh daging sembuh, sakit perut sembuh, sakit kolesterol sembuh, sakit darah tinggi sembuh, sakit apa saja sembuh. Dimana saja pemberitaan firman sore ini, sore. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Saudaraku, perjalanan salib bersama dengan Tuhan ini ada wujud dan kenyataannya. Harus ada wujud dan kenyataannya yang dapat dilihat dan didengar. Saya ulangi, perjalanan salib bersama dengan Tuhan harus ada wujudnya dan kenyataan yang dapat dilihat dan didengar. Terkhusus imam-imam loh ya. Puji Tuhan. Filipi pasal yang kedua. Filipi 1 maksud saya, ayat 29 sampai dengan 30. Filipi 1 ayat 29 sampai dengan ayat 30. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebab kamu dikaruniakan, bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Kepada kamu dikaruniakan, bukan saja untuk percaya kepada Kristus, terus melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Melainkan juga untuk menderita. Bukan hanya percaya dikaruniakan kepada kita, bukan hanya percaya, tetapi juga untuk menderita, saudara. Terus dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku. Ya, yang dahulu kamu lihat padaku. Jemaat Filipi melihat pergumulan Rasul Paulus mendirikan sidang jemaat di Filipi penuh dengan pergumulan. Terus dan sekarang kamu dengar tentang setelah di penjara, didengar tetap dalam pergumulan. Jadi saudaraku, kepada kita bukan saja, saudaraku, kepada kita dipercayakan, dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga menderita untuk Dia. Saya ulangi, saudaraku, kepada kita dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia, untuk Dia. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kemudian wujud dari perjalanan salib, ya, wujud dari perjalanan salib bersama dengan Tuhan dapat dilihat dan didengar. Harus dapat dilihat dan didengar. Jangan kita berkata percaya kepada Tuhan, tapi wujud dari sengsara salib, aniaya karena firman, tidak dapat dilihat dan tidak dapat didengar. Itu dusta besar. Itu dusta besar, bukan dusta kecil, itu dusta besar. Kiranya dapat dipahami. Jadi sekali lagi, wujud dari perjalanan salib bersama dengan Tuhan harus dapat dilihat dan harus dapat didengar. Harus dapat dilihat dan harus dapat didengar. Demikianlah sidang jemaat di Filipi melihat dan mendengar keadaan yang dialami oleh Rasul Paulus. Demikianlah sidang jemaat di Filipi melihat dan mendengar pergumulan yang dialami oleh Rasul Paulus. Dapat dilihat, wujud dan kenyataannya dapat dilihat, dapat didengar. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Puji Tuhan.
jemaat di Filipi dapat melihat pergumulan yang dialami oleh Rasul Paulus ketika ia melayani dan mendirikan jemaat di Filipi. Jadi ketika bersama-sama dapat dilihat. Rasul Paulus dan jemaat di Filipi pernah bersama-sama. Yakni ketika Rasul Paulus mendirikan jemaat di Filipi penuh dengan pertumbuhan. Jadi jemaat di Filipi melihat mutu dan kenyataan dari salib itu yang dialami oleh Rasul Paulus. Terlihat. Haleluya. Kemudian jemaat di Filipi juga saudara mendengar penderitaan Rasul Paulus. Mendengar penderitaan Rasul Paulus ketika di penjara, di dalam penjara di Roma. Karena waktu itu dia dipenjarakan oleh Kaisar Nero. Puji Tuhan. Oleh karena perkabaran Injil. Jadi sekalipun mereka tidak melihat Rasul Paulus, namun kabar tentang pergumulan atau sengsara salib yang dipikul oleh Rasul Paulus tetap didengar oleh jemaat di Filipi. Maka jemaat di Filipi ini penuh dengan perhatian kepada Rasul Paulus, sang pendiri dari jemaat di Filipi, memperhatikan. Sebaliknya mereka memperhatikan. Itu terbukti lewat pribadi Epafroditus. Saudaraku, semua kiriman-kiriman persembahan-persembahan yang berbau harum itu sampai kepada Rasul Paulus ketika berada dalam penjara di Roma. Itu semua sampai. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Begitu. Jadi kita juga diberkati oleh Tuhan dengan limpah. Kalau wujud dari salib itu dapat dilihat dan didengar, kita juga diberkati dengan limpah. Tidak akan kekurangan suatu apapun. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, kemudian Filipi 1 ayat 27. Atau kita lihat dulu itu dalam Filipi pasal yang ke 18. Filipi 4 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Kini aku telah menerima semua yang perlu dari Ayat 14 dan 18. Demikian firman Tuhan. Terima kasih atas pemberian jemaat. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Ya, itulah kiriman mereka melalui Epafroditus. Ayat 18. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Ya. Malah lebih daripada itu. Ya. Aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Jadi kalau saudaraku, wujud dari salib itu, wujud dan kenyataan salib yang kita ikuti itu ada nyata, kita juga diberkati. Bahkan berkatnya itu berkelimpahan. Amin, saudaraku. Kalau kita berjalan bersama dengan salib Tuhan, dengan sungguh-sungguh tapi ya, dan utuh dan kenyataannya terlihat, kita juga akan diberkati oleh Tuhan dengan berkelimpahan. Percayalah. Tapi tinggal tunggu waktu Tuhan. Karena semuanya itu merupakan kepercayaan Tuhan. Tidak perlu kita kejar-kejar berkat. Berkat yang akan mengejar kita. Kalau betul-betul kita menempuh jalan salib bersama dengan Tuhan, dan wujudnya terlihat, wujudnya terdengar, pasti diberkati. Itu upah kita mengikuti Tuhan. Amin, saudaraku. Upah jerih payah itu ada loh, saudaraku. Tuhan itu bukan buta. Tuhan itu melihat. Upah jerih payah itu ada loh, saudaraku. Tuhan itu mendengar, punya telinga. Mendengar dari setiap seruan mereka yang betul-betul
memikul salib bersama dengan Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Tuhan, ayat 28, ayat 27 tadi, ulangi dulu baca ayat 27. Dan ingat supaya tetap berjuang. Ya. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Ya. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Terus supaya apabila aku datang, aku melihat. Ada bersama-sama akan melihat terus. Dan apabila aku tidak datang, jangan jauhan beritanya terdengar. Aku mendengar terus bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, ya, dan sehati sejiwa, ya, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Oleh sebab itu, saudaraku, biarlah kita berpadanan dengan Injil Kristus, berpadanan dengan Injil Kristus, yaitu pengajaran salib, berarti berjalan dengan salib Kristus, sehingga wujud dan kenyataannya dapat dilihat dan didengar. Harus berpadanan dengan Injil Kristus, yakni pengajaran salib, berarti berjalan dengan salib Kristus sehingga wujud dan kenyataannya dapat dilihat dan didengar. Rasul Paulus telah mengalaminya. Oleh sebab itu juga dia meminta kepada sidang jemaat di Filipi supaya jemaat di Filipi ini tetap berjalan dengan salib Kristus, berpadanan dengan Injil Kristus, yakni pengajaran salib, berjalan dengan salib Kristus, supaya wujud dan kenyataannya terlihat dan terdengar, supaya wujud dan kenyataannya dapat dilihat dan didengar, yaitu satu, kita teguh. Boleh baca lagi ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, yakni pengajaran salib, berjalan dengan salib Kristus, sehingga dapat wujud dan kenyataannya dapat dilihat dan dapat didengar. Terus supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar. Dapat dilihat, yaitu satu, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Jadi wujud dan kenyataannya dapat dilihat dan didengar, yaitu satu, kita teguh berdiri dalam satu roh. Puji Tuhan, dalam satu roh. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Roh yang kita miliki ini adalah roh yang bersumber dari pengajaran mempelai, bukan roh antikris, bukan roh jual beli. Amin, saudaraku. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Harus berdiri kita teguh berdiri dalam satu roh. Perlu saya tandaskan, roh yang kita miliki adalah roh yang berasal dari pengajaran mempelai. Kalau roh yang kita miliki itu yang berasal dari roh pengajaran mempelai, maka tidak ada perpecahan di dalam anggota tubuh. Tidak ada jurang pemisah. Kiranya dapat dipahami dengan baik, ya. Haleluya. Dua, sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, yaitu pengajaran salib. Sehati sejiwa berjuang untuk iman. Amin, saudaraku. Sehati sejiwa berjuang untuk iman, yaitu iman yang timbul dari berita Injil, itulah pengajaran salib. Puji Tuhan. Inilah wujud dan kenyataan yang dapat dilihat dan didengar di dalam
di dalam memikul salib atau berjalan dengan salib Tuhan. Haleluya. Kiranya ini terlihat dan teringat. Ya, satu, kita teguh berdiri dalam satu roh. Roh yang kita miliki ini sekarang adalah roh yang bersumber dari pengajaran mempelai. Kalau berbicara tentang mempelai, laki-laki dengan mempelai perempuan itu berbicara tentang kesatuan yang tidak bisa dipisahkan oleh apapun. Sehingga tidak ada, sehingga anggota tubuh yang berbeda-beda itu tidak terpisah. Kemudian wujud dan kenyataan yang dilihat dan didengar, sehati sejiwa, sehati sejiwa, berjuang untuk iman, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, yaitu pengajaran salib. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Ayat 28. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Ya. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan. Ya. Tetapi bagi kamu adalah tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari Allah. Puji Tuhan. Saudaraku, tantangan di dalam hal mengikuti salib Tuhan, berjalan dengan salib Tuhan, tantangan di dalam hal memikul salib atau berjalan dengan salib Tuhan adalah ajaran-ajaran yang mau menyingkirkan salib Tuhan itu sendiri. Ya. Tantangannya adalah ajaran-ajaran lain yang mau menyingkirkan salib Tuhan. Sebetulnya itu adalah ajaran yang sangat berbahaya dan mematikan. Amin, saudaraku. Tantangannya di dalam memikul salib atau berjalan dengan salib Tuhan adalah ajaran-ajaran yang mau menyingkirkan salib Tuhan itu sendiri. Dan sebetulnya ajaran itu adalah ajaran yang sangat berbahaya dan mematikan. Itu harus ditolak. Jadi dalam memikul salib ada tantangannya, yaitu ajaran-ajaran lain. Dan ajaran lain ini berusaha untuk menyingkirkan salib Tuhan dari tengah-tengah kehidupan kita, dari tengah-tengah ibadah dan pelayanan ini. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Itu tantangannya. Saya pun menerapkan pengajaran salib ini, tantangannya banyak. Bukan saja datang dari luar, dari dalam juga datang. Dari dalam juga. Bahkan yang lebih dekat lagi, ketika pengajaran salibnya mungkin sakit bagi daging, terjadi perlawanan. Jadi tidak mudah menerapkan pengajaran salib, tetapi harus. Tidak boleh lari dari kenyataan. Dapat dipahami, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Sebetulnya ajaran yang menyingkirkan salib ini itu berbahaya dan itu mematikan, tidak menjanjikan, melainkan mematikan. Itu sebabnya di atas tadi saya sudah sampaikan, terimalah pengajaran ini dengan hati yang lapang, membuka hati dengan seluas-luasnya, hati yang lemah lembut, hati yang rendah. Itulah kehidupan yang bijaksana. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Ada pun lawan atau musuh yang mau menyingkirkan salib itu. Satu, dunia dengan arusnya yang sangat kuat untuk menghanyutkan dan menenggelamkan kerohanian daripada anak Tuhan. Kalau kerohanian anak Tuhan dihanyutkan dan ditenggelamkan, akhirnya anak Tuhan mengalami kematian rohani. Kalau kerohanian anak Tuhan hanyut dengan arus dunia, ujung-ujungnya atau muaranya kepada laut mati. Seperti sungai Yordan bermuara di laut mati. Amin, saudara. Puji Tuhan. Dua, daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya yang jahat. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kita
melakukan sesuatu tentu harus sesuai dengan keinginan Tuhan, keinginan Roh Tuhan. Jangan sampai kita melakukan sesuatu hanya untuk memuaskan hawa nafsunya. Itulah keinginan daging yang jahat. Tidak ada artinya hawa nafsu terlampiaskan, tetapi kehidupan kita jahat. Tetapi di mata Tuhan kita jahat. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Jadi daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya yang jahat itu musuh. Maka saya tandaskan sekali lagi, segala sesuatu yang kita perbuat, perbuatlah untuk Tuhan. Jangan kita berbuat hanya untuk memuaskan hawa nafsu, karena itu adalah keinginan daging yang jahat. Tidak ada artinya hawa nafsu terlampiaskan, tetapi sementara di sisi lain kehidupan kita jahat di mata Tuhan. Dapat dipahami, saudara? Kiranya dapat dipahaminya. 3. Iblis atau setan dengan segala tipu daya dan kelicikannya. 3. Iblis atau setan dengan segala tipu daya dan kelicikannya berusaha untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan dalam berbagai-bagai dosa. Jadi perjuangan kita ini bukan melawan darah daging, bukan melawan sesama, tetapi perjuangan kita saat ini adalah melawan penghulu dunia yang gelap. Itulah roh jahat di udara dengan segala tipu dayanya. Jangan sampai Hawa diperdaya oleh ular itu dengan segala kelicikan. Inilah 7 musuh. Inilah musuh. Inilah 3 musuh atau seteru yang harus kita hadapi. Dan ketiga-tiganya berusaha untuk menyingkirkan salib Tuhan. Ini harus diwaspadai. Ini bukan jalan yang menuju kepada keselamatan. Jalan yang membinasakan, mematikan, sangat berbahaya sekali. Tolong baca di belakang. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu, musuh berusaha menyingkirkan jalan salib, terus bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan. Ya, tapi bagi kamu tanda keselamatan. Jadi musuh yang berusaha menyingkirkan jalan salib itu adalah jalan kebinasaan. Berbahaya bagi jiwa kita. Amin. Berbahaya bagi jiwa kita. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik, dengan bijaksana kita mengerti firman Tuhan. Itulah kehidupan yang dewasa secara rohani. Haleluya. Barulah kita membaca kembali 28. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu, Ya. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan. Ya, yang jalan salib bagi mereka ada. Saudaraku, yang ajaran lain yang berasal dari 3 sisi terus, 3 musuh, itu jalan kebinasaan. Terus, tetapi bagi kamu tanda keselamatan. Terus, dan itu datangnya dari Allah. saudaraku, bagi kita pengajaran salib adalah perjalanan yang akan membawa kita kepada keselamatan. Haleluya. Adalah perjalanan yang akan membawa kita sampai kepada keselamatan jiwa kita. Puji Tuhan. Mari kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal 14. Berjuanglah memikul salib. Tetaplah bersama dengan Tuhan di dalam perjalanan salibnya. Itulah yang disebut tiada berusaha. Sampai tiba dalam pesta nikah. Haleluya. Berjuanglah. Berjuanglah. Jangan berhenti berjuang. Hati-hati dengan ajaran-ajaran yang berasal dari musuh, yang berusaha menyingkirkan
salib Kristus, salib Tuhan. Tetap berada pada jalan, berjalan bersama dengan salib Tuhan. Percayalah, akan membawa kita kepada keselamatan jiwa kita. Injil Yohanes pasal 14 ayat 2-3. Boleh baca ayat 1 mulai. Demikian firman Tuhan. Ya. Rumah Bapa di surga. Jangan gelisah hatimu. Jangan gelisah hatimu. Terus Percayalah kepada Allah. ya, Percayalah juga kepadaku. Tuhan. Sepanjang kita menempuh jalan salib, janganlah gelisah hatimu. Amin, saudaraku. Amin. Sepanjang kita menempuh jalan salib Tuhan, janganlah gelisah hatimu, hatiku, hati kita sama-sama. Amin. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Selanjutnya Yesus berkata, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Wujudnya adalah salib hijau juta. Kasih Allah dan ketabahan Kristus wujudnya adalah salib hijau juta. Percayakan hidupnya kepada salib hijau juta. Amin. Jangan percayakan hidup kita ini kepada yang lain-lain. Ayat 2-3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya, banyak tempat tinggal. Banyak jiwa-jiwa yang akan memperoleh keselamatan. Jiwa-jiwa yang ditentukan untuk diselamatkan sebanyak itu. Terus, Jika tidak demikian, ya, tentu aku mengatakannya kepadamu. ya, Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. terus, Dan apabila aku telah pergi ke situ, ya, perhatikan ayat 2. Dari ayat ini kita dapat mengambil kesimpulan, sampai hari ini Tuhan tetap bekerja untuk kita. Sampai hari ini Tuhan masih bekerja untuk kita. Berarti Ia tidak tertidur, Ia tidak terlelap. Dia sedang menyediakan rumah untuk menyediakan tempat bagi kita. Itulah rumah Bapa di surga. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nanti kita lihat bagaimana bisa kita sampai ke sana. Ayat 3. dan apabila aku telah pergi ke situ, Ya. dan telah menyediakan tempat bagimu, Ya. aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Puji Tuhan. Setelah dia selesai mengerjakan pekerjaannya, yakni membangun rumah Tuhan, rumah Bapa di surga, Dia akan datang kembali dan membawa kita ke tempatnya, supaya di tempat di mana Dia berada, kita pun berada bersama-sama dengan Dia. Ini adalah pekerjaan yang mulia. Melayani Tuhan dan pekerjaannya adalah pekerjaan yang mulia. Amin, saudaraku. Berada dalam kegerakan Roh Kudus sejak akhir, yaitu berada dalam pembentukan tubuh Kristus yang sempurna, adalah pekerjaan yang mulia. Maka terimalah pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel dengan tulus hati, dengan segala kerendahan hati dan lemah lembut, sampai kita terbentuk menjadi rumah Tuhan. Itulah sidang mempelai Tuhan. Itu pekerjaan yang mulia. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat yang ke-4 sampai dengan ayat 6. Dan kemana aku pergi, Ya. kamu tahu jalan ke situ. Selanjutnya Yesus berkata kepada murid-murid, kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Lalu tanggapan Thomas, Kata Thomas kepadanya, ya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. ya, Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? tanggapan Thomas, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu ke jalan ke situ? Bagaimana kami tahu jalan ke situ? Sekarang tanggapan Thomas, ayat 6.
Kata Yesus kepada Yesus berkata kepada Thomas terus, Akulah jalan, dan kebenaran, dan hidup. Yesus berkata kepada Thomas, Akulah jalan, dan kebenaran, dan hidup. Jadi Via Dolorosa adalah jalan kebenaran dan hidup. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Terus, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ingat ya, baik-baik ingat. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Artinya, tidak akan ada seorang pun sampai kepada kehidupan yang kekal, kerajaan surga, rumah Bapa di surga, kalau tidak melalui jalan salib, ialah dosa. Sebab itu jangan sampai musuh saudaraku berusaha menyingkirkan kehidupan kita dari jalan salib Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Seberapa sakitnya, seberapa susahnya kita di dalam memikul salib, tanggung saja, pikul saja. Kebahagiaan kekal dalam hidup kekal tidak sebanding dengan salib yang kita pikul sementara waktu ini. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang ayat 7. Sekiranya kamu mengenal aku, Ya. pasti kamu juga mengenal Bapakku. Ya. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Puji Tuhan. Lalu selanjutnya Yesus berkata kepada murid-murid, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kenapa Dia berkata seperti itu? Karena kalau kita melihat anak sama dengan melihat Bapa. Amin. Amin. Tapi kita lihat apakah murid-murid mengerti dengan apa yang diucapkannya ini. Ayat 8. Maka Filipus kepadanya. Nah sekarang Filipus, ini respon dari Filipus dengan ayat 7 tadi. Terus Tuhan, ya, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Nah, kata Filipus kepada Yesus, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Berarti apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus kepada murid-murid pada ayat yang ke-7, Filipus ini belum mengerti. Filipus belum mengerti tentang sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Sebab itu dia berkata, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kalau kita melihat Yesus Kristus yang disalibkan sama dengan melihat Bapa di surga. Kalau kita melihat Yesus Barnabas yang lepas dari salib, maka yang akan terlihat di mata kita, wujud nyata yang terlihat adalah dosa, kejahatan, dan pemberontakan kepada pemerintahan surgawi. Dapat dimengerti? Puji Tuhan. Haleluya. Ayat yang ke-9 sampai 10. Kata Yesus kepadanya, Ya. telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Ada kita ini sudah lama tergembala, digembalakan oleh firman pengajaran mempelajari, betul? Sudah lama, bertahun-tahun, dari sejak kecil sudah terima pengajaran mempelai seperti itu. Ingat itu, renungkan dulu. Sudah lama. Terus? Namun engkau tidak mengenal aku. Coba banyak. Yesus selalu berkata, namun engkau tidak mengenal aku. Terus? Barang siapa telah melihat aku, Seharusnya barang siapa telah melihat
Yesus. Kalau melihat Yesus berarti melihat pekerjaannya. Salib karya hidup kita. Terus Dia telah melihat Bapa. ya, Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. ya, terus Kita percayakan engkau ya, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. ya, Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, ya. dialah yang melakukan pekerjaannya. Jadi saudaraku, di sini kita melihat sekian lama Filipus bersama-sama dengan Yesus, sang guru agung. Namun dia tetap saja tidak mengenal Bapa di surga. Seandainya Filipus betul-betul melihat pribadi Yesus Kristus dengan pekerjaannya, dengan karya di Joljuka, maka otomatis dia akan mengenal Bapa di surga. Sebab Yesus datang dan keluar dari Bapa, dan Yesus sebagai anak melakukan sesuai dengan apa yang dia lihat dari Bapa dan apa yang didengar oleh Bapa, supaya nanti semua pekerjaan Tuhan supaya kehendak Allah terlaksana. Dan segala yang dikerjakan oleh Yesus, kehendak Allah terlaksana. Kalau Filipus melihat pekerjaan yang dikerjakan oleh Yesus, pekerjaan yang dikerjakan oleh Yesus itu adalah pekerjaan dari yang mengutus. Nah, kalau dia melihat Yesus dan pekerjaan yang dikerjakan oleh Yesus, pasti dia mengenal yang mengutus anak. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau saudara berada di tempat pekerjaan, saudara ada di tempat perkuliahan, saudara ada di rumah, di mana saja Anda berada, hidup sesuai dengan pengajaran mempelai yang kita terima, maka orang akan mengenal saya dari sikap saudara. Sebaliknya, saya berada di mana saja, lewat sikap saya, orang akan mengenal keluarga besar GPT Betania Serang dan Cirebon. Amin. Puji Tuhan. Jadi dalam di dalam hidup harus kapok sebetulnya dengan penderitaan karena pukulan, karena kejahatan. Dan kita buat orang yang di sekitar kita ini jadi susah. Kita ini hidup dari kemurahan Tuhan. Saya harus berguru saya firman. Kita semua juga sedang berjuang memikul salibnya masing-masing. Jangan lagi kita buat susah pikirannya. Kalau memang mau, kalau tidak mau, masing-masing menyelamatkan dirinya masing-masing. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Puji Tuhan. Ayat 11 sampai 12. Percayalah kepadaku, Ya, bahwa aku di dalam Bapa. tapi selanjutnya Yesus tidak putus asa. Yesus sabar dengan luar biasa kepada murid-murid. Itu sebabnya Yesus berkata, percayalah kepada. Amin. Amin. Puji Tuhan. Dia sabar dalam dengan keburukan murid-murid, dia sabar. Bantu doa supaya tetap saya bersabar. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Sampai kalau kehilangan kendali bahaya. Jangan sampai ada ADRT, malu dengan tetangga, malu dengan dunia. Jangan ada lagi yang lain-lain, bahaya. Terus
bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Ya, Yesus berkata dengan sabar, Yesus berkata kepada murid, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Terus atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Kita Yesus berkata, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa dalam aku. Dan setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh Anak. Sebab dia datang dan keluar dari Bapa. Dia melakukan pekerjaan Allah dan menyelesaikannya. Itu adalah karena Bapa yang memutusnya. Amin. Ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi sejatinya kita memang harus mengerjakan pekerjaan Allah. Memang Tuhan sekarang sedang menaruh sebuah beban di atas bahu kita masing-masing untuk kita pikul bersama-sama. Sebab Tuhan Yesus sendiri sebagai anak pernah memikul salib, memikul dosa kita di dalam dagingnya, tubuhnya di atas kayu salib. Dari situlah kita mengenal Bapa. Amin. Karena Bapa itu kasih. Bapa itu kasih. Puji Tuhan. Haleluya. Dan apa yang dikerjakan oleh Anak itu berasal dari Bapa. Puji Tuhan. Setidaknya kita harus mengerti pekerjaan Tuhan. Setidaknya kita harus bertanggung jawab dengan apa yang dipercayakan Tuhan. Itulah salib yang harus kita pikul, bukan suatu beban yang membuat hati kita susah. Supaya selanjutnya kita mengenal Bapa. Amin. Jadi jelas apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus kepada murid-murid. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jangan rela si seteru menyingkirkan pengajaran salib dari kehidupan kita masing-masing. Tetap berjalan dengan salib Tuhan, tetap berada di Dialah Durusan sampai kita memperoleh hidup yang kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.